kita telah mempelajari tentang ketentuan UUD NRI dalam negara kita ya. Jadi pada minggu ini kita akan memasuki bab baru, yaitu bab 3 tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut UUD NRI tahun 1945. Jadi di sini kalian juga harus tahu lembaga-lembaga negara itu yang mana sih, terus kewenangannya seperti apa menurut UUD. Jadi itu yang akan kita pelajari juga di bab ini. Yang pertama ya kita harus lihat dulu peta konsepnya. Untuk hari ini kita fokusnya ke suprastruktur dan infrastruktur sistem politik Indonesia, yaitu bagaimana. Yang pertama kita akan mempelajari suprastrukturnya. Seperti apa sih yang dimaksud suprastruktur itu? Sebelum memahami suprastruktur, kita harus tahu dulu nih sistem politik di Indonesia itu seperti apa gitu. Ya kita harus tahu sistem politik itu dari asal katanya aja terdiri dari dua kata kan. Ada sistem, ada politik. Kalau sistem lebih kepada suatu kesatuan dari unsur pembentuknya yang saling terjalin oleh suatu hubungan fungsional. Sedangkan politik itu kan ya itu berasal dari kata Arab, ada siaya, berarti strategi. Jadi kalau kedua kata itu disatukan, sistem politik itu kira-kira apa maknanya? Kita lihat dari pendapat para ahli dulu ya. Jadi ini pengertian sistem politik menurut para ahli. Ada menurut Daphne Aston, ya beliau bilang sistem politik itu lebih kepada sistem yang terdiri dari seperangkat nilai-nilai yang bersifat paksaan serta mengikat seluruh masyarakat di suatu negara secara keseluruhan. Sistem politik juga dapat dikenal sebagai suatu interaksi yang dapat diabstraksi dari seluruh tingkat sosial melalui makna yang dialokasikan secara oritatif. Jadi di sini menurut Aston ini sistem politik itu sifatnya ya mengikat, memaksa gitu. Jadi semuanya harus ikut. Kemudian ada menurut Robert Adolph. Jadi di sini beliau bilang sistem politik itu sistem yang membentuk suatu pola yang tetap dari hubungan yang terjalin antar manusia yang melibatkan makna, aturan-aturan, serta kekuasaan dan kewenangan. Jadi di sini lebih kepada suatu sistem lah, sistem politik menurut Adolph ini. Dan juga ya melibatkan aturan-aturan tertentu, kewenangan, kekuasaan dalam satu negara. Kemudian ada menurut Jack C. Plato. Menurut beliau ini, sistem politik merupakan pola hubungan masyarakat yang dibentuk berdasarkan keputusan-keputusan yang sah dan dilaksanakan dalam masyarakat tersebut. Jadi di sini lebih kepada pola yang ada di masyarakat ya dilaksanakan sesuai dengan keputusan. Kemudian yang terakhir ada menurut Rusadi Kantrawira, beliau bilang sistem politik adalah mekanisme atau cara kerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik yang berhubungan satu sama lain dan menunjukkan suatu proses yang langgeng. Jadi itu ya pengertian menurut para ahli, dan dapat kita simpulkan bahwa sistem politik itu seluruh kegiatan politik di dalam suatu negara atau masyarakat yang mana kegiatan tersebut berupa penerapan nilai-nilai dasar kepada masyarakat yang saling terhubung atau terikat. Jadi ini ya seluruh kegiatan politik di dalam negara kita. Dan di sini penerapannya juga harus sesuai dengan nilai-nilai dasar. Dan kita juga harus saling terhubung juga dan terikat juga dengan sistem politik ini. Selanjutnya, apa sih ciri-ciri dari sistem politik itu? Jadi kan tadi udah tahu kan pengertiannya apa. Jadi harus tahu dulu karakter atau ciri-ciri dari sistem politik ini. Yang pertama itu tentulah sistem politik itu punya tujuan. Kemudian yang kedua mempunyai komponen. Ya ada bagian-bagiannya. Kemudian tiap komponen memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kemudian adanya interaksi antar komponen. Jadi tiap komponen itu ada interaksi, ada hubungan timbal balik. Selanjutnya ada mekanisme kerja atau pengaturan struktur kerja dalam sistem politik itu. Kemudian adanya kekuasaan. Berarti untuk mengatur komponen yang tadi harus ada yang berkuasa di situ. Ada tingkatannya.
Kemudian ada kebudayaan politik, atau terdapat prinsip-prinsip dan pemikiran sebagai acuan dalam pengembangan sistem tersebut. Ya, kalian bisa mengingatnya ya, misalnya Tika dan Pani makan pepes misalnya. Jadi kalian kayak jembatan keledai untuk mengingatnya. Itu kalian lihat aja tanda-tanda yang ibu buat ya. Ciri kan. Masuk ke 4 ciri khas tadi, ciri-ciri atau karakteristik ini lebih kepada ciri khasnya apa sih dari sistem politik itu, kan belum jelas nih. Jadi yang menjadi ciri khas, yang menjadi kita ngelihatnya itu, oh itu tuh sistem politik misalnya. Yang pertama itu daya jangkaunya universal, meliputi semua anggota masyarakat. Adanya kontrol, ya bersifat mutlak terhadap pemakaian kekerasan fisik. Jadi dia itu untuk mengontrol ya sifatnya lebih memaksa. Semuanya harus ikut. Kemudian hak membuat keputusan-keputusan yang mengikat dan diterima secara sah. Jadi di sini ya ada hak untuk membuat keputusan tertentu. Misalnya dari pemimpin misalnya membuat keputusan apa, dan sifatnya mengikat dan diterima secara sah oleh anggotanya. Kemudian keputusannya bersifat otoritatif, artinya mempunyai kekuatan legalitas atau kerelaan yang besar. Ya, jadi dia sesuai dengan ini nih, sesuai dengan otoritasnya, misalnya pemimpin atau siapa yang berkuasa, dan legalitas atau ya kekuatan hukumnya kuat gitu. Jadi di sini kan tadi kan kita menjelaskan tentang sistem politik, berarti dia itu tidak terlepas dari keseluruhan unsur-unsur dari suprastruktur negara kita. Jadi sistem politik ini berkaitan dengan suprastruktur, dan dalam menjalankan sistem politik suatu negara diperlukanlah struktur lembaga negara yang menunjang jalannya pemerintahan. Ya, supaya apa sih? Supaya struktur politik ini bisa dijalankan dan bisa melembaga. Dan di sini ya struktur politik juga kita kaitkan juga dengan ya suprastruktur politik. Seperti apa? Kalau di sini ya suprastruktur itu jika infrastruktur itu merupakan lembaga yang bergerak secara independen, berarti dia lebih mandiri. Kalau suprastruktur di sini dia lebih mengarah pada level di atasnya, yaitu bersifat terikat kepada kenegaraan. Dan di sini ya secara singkat lembaga politik yang menaungi kinerja trias politika ya, menurut Montesquieu. Jadi di sini suprastruktur itu orang-orangnya itu ya yang menurut kinerja trias politika, yaitu lebih kepada lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, ya itu lembaga suprastruktur. Jadi dia bergeraknya lebih terikat. Kemudian ya yang pertama kan eksekutif, kita tahunya eksekutif berarti ya di tangan presiden kan, dan presiden juga sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan kita, dibantu oleh menteri-menterinya, dibantu oleh wakilnya. Kemudian ada legislatif, dan legislatif itu terletak pada MPR, DPR, DPD. Dan yang terakhir itu ada yudikatif. Yudikatif berarti yang dipegang oleh MA, MK, KY, BPK. Jadi ini kan udah pelajari itu di materi lalu ya. Silakan kalian dalami lagi gitu. Jadi yang menjalani dari suprastruktur itu yaitu lembaga-lembaga ini, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lebih sifatnya kenegaraan. Setelah tadi kita mempelajari suprastruktur, kita masuk ke infrastruktur. Infrastruktur itu apa? Ya, di sini infrastruktur itu ya dia lebih kepada kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang berpartisipasi secara aktif dalam sistem politik. Jadi di sini infrastruktur tadi sifatnya tidak terikat, tapi lebih independen atau lebih mandiri dibanding yang suprastruktur. Dan di sini contohnya kekuatan infrastruktur itu ada beberapa macam. Yang pertama itu ada partai politik. Partai politik pasti kalian tahu lah kan. Jadi partai politik itu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia ya, khususnya di sini atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita. Ya, contohnya kayak Partai Nasdem misalnya, Gerindra, PKS, PAN, PKB, PP, ya, misalnya PDI, Golkar,
Demokrat, dan lain-lain. Itu contoh dari parpol tadi atau partai politik. Kemudian ada yang namanya kelompok kepentingan atau interest group. Di sini kelompok ini mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Jadi kelompok-kelompok yang ada kepentingan tertentu dalam politik negara kita itu, misalnya kayak elit politik, pembayar pajak, serikat dagang, serikat buruh, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, dan lain sebagainya. Jadi ini kan lembaga-lembaga kelompok-kelompok ini, mereka ada kepentingan tertentu nih. Contohnya serikat buruh ya, misalnya berarti itu kumpulan buruh-buruh, misalnya mereka mau menuntut hak-haknya misalnya. Atau LSM, ya lembaga yang menaungi masyarakat misalnya di bidang apa misalnya. LSM kan banyak contohnya, misalnya di bidang lebih ke sosialnya atau politik atau apa misalnya. Kemudian kelompok penekan atau pressure group. Di sini kelompok ini bertujuan memperjuangkan keputusan politik berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan kelompok, sesuai dengan keinginan kelompok maksudnya. Di sini contohnya kelompok yang melakukan demonstrasi, aksi mogok, dan lain sebagainya. Misalnya kelompok-kelompok itu menuntut hak-hak mereka. Jadi mereka melakukan demonstrasi, dan di situ ya mereka termasuk kelompok-kelompok penekan namanya. Karena mereka ingin memperjuangkan keputusan politik. Kemudian ada media komunikasi politik. Kalau dengar kata media, pasti pikiran kalian ya ada sarana atau alat komunikasi di situ. Khususnya di sini di bidang politik ya. Dan di sini ya dia itu sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung. Jadi kalau mau ya menyampaikan apa secara tidak langsung itu mereka yang menyampaikan kan. Contohnya kayak media cetak seperti koran, majalah, buletin, brosur, tabloid, dan lain sebagainya. Atau media elektronik seperti televisi, radio, internet. Ya, seperti misalnya kan internet itu medsos, kayak kalian kan buka-buka aplikasi apa, misalnya buka Instagram, buka Facebook, buka TikTok, buka apa, kan akan menemukan berbagai berita-berita di situ. Dan ya sebagiannya misalnya berkaitan lah dengan ya masalah-masalah politik kan biasanya kan. Jadi dia sebagai media komunikasi politik. Kemudian ada student group di sini atau kelompok pelajar. Kelompok ini biasanya beranggotakan mahasiswa yang tertarik dengan dunia politik dan biasanya sering memberi kritik kepada calon yang ada ya. Mahasiswa kan benar-benar ya idealis, idealismenya itu tinggi kan. Jadi dia itu ya misalnya ingin menyampaikan aspirasi mereka, misalnya melalui demonstrasi. Tapi di sini harus demonstrasi yang damai, jangan yang ke arah anarkis gitu. Karena ya mereka juga sebagai infrastruktur juga di sini fungsinya. Kemudian jurnalism group di sini kelompok jurnalis ya. Jadi infrastruktur politik itu di sini bertugas membuat berita tentang politik serta memberitakannya kepada publik. Kalau yang tadi kan media itu ya alatnya. Kalau jurnalistik berarti orang-orangnya. Sehingga masyarakat bisa mengetahui perkembangan yang terjadi dalam dunia politik. Tugas dari jurnalis ini juga penting untuk membuat masyarakat lebih aware terhadap apa yang sedang dilakukan pemerintah. Jadi di sini sebagai kontrol politik juga. Misalnya kalian kan ngelihat ada ya acara misalnya kayak Mata Najwa atau Kick Andy atau apa, yaitu bisa jadi salah satu dari kelompok jurnalis ini juga. Kemudian ada political figure. Ya, jadi political figure ini atau figur politik yaitu bagian infrastruktur politik yang sangat berpengaruh dalam sistem politik. Figur politik itu ya biasanya orang-orang yang bekerja di bidang politik seperti presiden, terus ya DPR, terus ya wakil-wakil rakyat misalnya. Ya sama dan DPR tadi. Itu figur-figur politik namanya orang-orangnya. Dan di situ kan otomatis mereka yang ya oknum-oknum bergerak di bidang politik ini kan. Jadi namanya figur politik. Ya, ini saya sampaikan. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, Ibu minta maaf ya kalau kalian nggak jelas dengan penjelasan Ibu. Silakan boleh tanya personal di grup atau chat personal Ibu ya. Sekian untuk pertemuan hari ini. Atas perhatiannya Ibu sampaikan terima kasih. Sekian, sampai jumpa lagi.